Ya, sebenarnya kasus Martin Paes sudah dibawa ke CAS atau belum? Erick Thohir bilang begini. Kelvin Verdong dan Jens Reven makin dekat jadi WNI dan perkuat timnas Indonesia. Ingin sebagai role model, merasa seperti di rumah, katanya. Ya, demi bisa segera bela timnas Indonesia, Kelvin Verdong rela kesampingkan rasa lelah. Dan Sinteyong bingungkan Irak yang intip laga timnas Indonesia versus Tanzania dari kamar hotel. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Publik tanah air memang masih menantikan kejelasan status Martin Paes. Meski sudah menjadi WNI, tetapi ternyata masih belum bisa membela timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu, Arya Sinulinga menyebut kalau status WNI menjadi dasar pengajuan kasus Martin Paes oleh PSSI ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Status itu menjadi hak suatu negara untuk mengajukan CAS. Arya Sinulinga berharap proses di pengadilan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Ya, jadi kan setelah kami menjadikan WNI, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Ya, semoga saja nanti celahnya itu kenapa dia di usia 22 masih main untuk Belanda bisa kami bawa ke CAS. Ya, doakan secepatnya ada proses yang baik sehingga Martin bisa menjadi pemain timnas, ujarnya. Meski begitu, upaya pengajuan kasus Martin Paes ke CAS terkesan belum dilakukan oleh PSSI sampai sekarang ini dan baru sekedar wacana. Hal itu terlihat dari pernyataan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 3 Juni yang mengindikasikan baru akan melakukan pengajuan ke CAS. Pantas saja ya, penantian publik tanah air terkait keputusan CAS soal Martin Paes tidak kunjung muncul ke permukaan. Erick Thohir pun bahkan menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan proses lagi. Meski begitu, modal untuk memenangi kasus ini di pengadilan CAS dirasa sudah dimiliki. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini optimis PSSI akan memenangi banding di CAS dan membuat Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Ya, kita kan perlu proses lagi dan kita kayaknya harus bawa ke CAS karena ada dispute bahwa dia itu tanding terakhir di bulan November. Tetapi kan sebenarnya itu mestinya gamenya bulan Maret. Karena ada COVID, jadi diundur. Jadi jeda waktu yang lama itu, tadi FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kita akan coba ke CAS dan kita lihat nanti siapa yang menang, ujarnya. Seperti diketahui, Martin Paes memang menjadi salah satu pemain keturunan yang digadang-gadang bisa membela timnas Indonesia. Mantan kiper FC Utrecht yang kini bermain di Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat bersama FC Dallas. Ya, kualitas Paes memang tidak perlu diragukan, mengingat ketika usianya 21 tahun, ia dipercaya sebagai kiper timnas U21 Belanda. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Reven semakin dekat untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Keduanya merasa seperti di rumah dan ingin sebagai role model. Kelvin dan James baru saja mengikuti rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, yaitu Dito Aryo Tejo dan juga PSSI di Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin 3 Juni. Kelvin hadir di Gedung DPR ditemani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi hingga anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani. Sementara Jens Reven lewat Zoom. Maklum, Jens sedang berada di Perancis. Sana ada dia. Penyerang berusia 18 tahun itu diproyeksikan untuk membela timnas U20 dalam turnamen Toulon 2024 di Prancis pada 3 sampai 16 Juni 2024. Ya, bersama pelatih timnas U20 Indra Syafri dan asistennya Bima Sakti, Jens Reven terlihat serius dan antusias menyimak pembahasan naturalisasinya bersama Kelvin Verdong. Selain untuk memperkuat timnas Indonesia, Kelvin berharap kalau sudah menjadi WNI, ia dapat menjadi contoh bagi pemain Indonesia lainnya, terutama pemain muda. Ya, terima kasih untuk semuanya. Pertama, saya sangat senang berada di sini dan ketika saya tiba di Jakarta, saya langsung merasakan sebuah harapan. Ya, saya langsung merasakan kasih sayang dari orang-orang. Ya, seperti yang saya katakan, saya langsung merasa seperti di rumah. Saya ingin melakukan yang terbaik di lapangan. Saya berharap saya bisa memotivasi mereka dan menjadi contoh bagi masyarakat dan terutama bagi para pemuda. Jadi saya berharap para pemuda bisa melihat saya dan saya bisa menjadi contoh yang baik bagi mereka, kata Kelvin Verdong. Sementara itu, Jens Reven sudah menganggap Indonesia bagaikan rumah. Sebab pemain keturunan Yogyakarta ini menerima sambutan yang luar biasa dari fans timnas Indonesia. Ya, seperti hari yang sangat istimewa, seperti ketika saya duduk di sini, saya pikir untuk saya dan Kelvin Verdong,
tapi juga untuk banyak penggemar, dan saya pikir ini adalah hari yang sangat istimewa ya. Seperti yang dikatakan Kelvin, kami tiba di bandara dan kami langsung merasa seperti di rumah dengan cinta dari semua orang yang sudah mendukung kami dan semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya pikir ini adalah suatu kehormatan untuk berada di dalam proses ini. Saya nggak sabar loh untuk bermain untuk timnas Indonesia, dan saya ingin menginspirasi orang-orang di dalam dan di luar lapangan ya, sehingga saya berharap saya bisa menginspirasi banyak orang, dan saya tidak sabar untuk menunjukkan diri saya di dalam dan di luar lapangan kepada kalian semua, kata James. Ya, Kelvin Verdong sampai rela mengesampingkan rasa lelah demi bisa segera membela timnas Indonesia. Oh ya, saya bangga dan senang bisa menjadi WNI. Saya memang sedikit lelah karena saya ikut latihan timnas dan juga masih mengalami jet lag. Jadi ya meski saya lelah, saya tetap tenang dan senang juga bangga ya, kata pemain berusia 27 tahun itu. Diakui Verdong, dirinya cukup tenang selama mengikuti sidang di Komisi 10 dan 3 DPR. Oh ya, tentu ada perasaan tegang. Saya bukan orang yang pandai bicara. Saya hanya ingin bermain sepak bola, jadi tentu di rapat ini saya agak kesulitan, tapi saya tetap senang, kata pemain kelahiran Belanda saat ditemui awak media termasuk balasport.com seusai sidang. Dia menambahkan dukungan dari supporter sangatlah terasa sampai hari ini. Menurut Verdong, timnas Indonesia punya fan yang sangat fantastis. Terima kasih untuk para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka supporter ya tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia karena supporter yang paling luar biasa di dunia dan mereka akan terus mendukung kami, kata Verdong. Ya, masih belum diketahui secara pasti apakah Verdong bisa tampil dalam satu pertandingan pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sinteyong mengaku memang membingungkan Irak dan Filipina saat laga latihan melawan Tanzania pada minggu kemarin. Saat laga timnas Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, para pemain Irak sudah menginap di Hotel Mulia kawasan Senayan. Sinteyong pun mengakui sudah membingungkan Irak dalam laga Indonesia versus Tanzania. Tidak hanya dilakukan sekali ini, Sinteyong juga kerap mengacak nomor punggung pemainnya dalam sebuah laga uji coba. Saat lawan Tanzania kemarin, seluruh pemain tidak memakai nomor punggung yang identik dengan mereka. Contohnya Marcelino yang memakai punggung 8 padahal ia identik dengan nomor 7. Kemudian ada Hernando Ari yang memakai nomor punggung 1 ketimbang 21. Asnawi yang biasa memakai punggung 14 kini beralih ke nomor 18 dan lain-lain sebagainya. Oh ya, memang sengaja dilakukan seperti itu, mengacak nomor punggung. Agar lawan tidak gampang menganalisis kami ya, kata Sinteyong. Di sisi lain, para pemain Irak juga turut memantau laga latih tanding timnas Indonesia versus Tanzania ini dari kamar hotel mereka. Seperti contohnya salah satu pemain Irak, Ali Jassim, yang mengunggah pemandangan dari kamar hotelnya di Instagram. Di Hotel Mulia, Ali Jassim bisa melihat langsung laga timnas Indonesia versus Tanzania. Laga lawan Irak pada 6 Juni nanti menjadi krusial bagi timnas Indonesia karena kemenangan akan mengantarkan pasukan Garuda untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sinteyong berharap dukungan penuh supporter di laga kandang ini demi meraih poin yang maksimal. Ya, Irak tim terbaik di grup kita. Skuad mereka sangat bagus, bukan lawan yang mudah bagi kami. Tapi ini kan laga kandang. Saya akan memaksimalkan semuanya agar laga nanti bisa dapatkan hasil yang baik, kata Sinteyong. Sinteyong pun juga ingin menjelaskan kalau akan tetap mengevaluasi performa anak asuhnya ketika melawan Tanzania. Dua hal yang disoroti adalah masalah sentuhan bola dan komunikasi. Oh iya, saya akan mengevaluasi performa para pemain di laga tadi, termasuk soal sentuhan bola yang kurang dan komunikasi juga. Memang seperti apa yang dibicarakan sebelumnya ya, hasilnya itu tidak begitu penting. Saya hanya ingin melihat keseluruhan kondisi pemain, fisik dan juga lain sebagainya, kata Sinteyong.